Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM Radio dakwah Anda. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang kita tunggu-tunggu. Banyak keutamaan yang bisa kita raih. Salah satunya adalah keutamaan bersedekah. Kali ini di program Mutiara Hati bersama Ustadz Sardiawan Umar, MPD. Beliau adalah pengasuh Pondok Tahfiz Hizbah Al-Mizan. Kita akan bahas bagaimana keutamaan sedekah, kemudian bagaimana atau apa saja amalan sedekah yang terbaik di bulan suci Ramadan ini, dan bagaimana cara mengistiqomahkan bersedekah. 30 menit ke depan di program Mutiara Hati. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM Radio dakwah Anda. Kembali lagi di program Mutiara Hati. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber kita, Ustadz Sardiawan Umar, MPD, pengasuh Pondok Tahfiz Hizbah Al-Mizan, Kota Pontianak. Baik, jadi kita akan bertanya sama beliau tentang keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan. Apa saja sih Ustadz keutamaannya di keutamaan sedekah, terutama di bulan suci Ramadan ini, Ustadz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Pada para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan pembahasan sedekah, memang ini pembahasan yang sangat terpanjang di dalam Quran surah Al-Baqarah. Dan tentunya juga banyak memiliki keutamaan-keutamaan manakala seseorang melakukan amal ibadah ini, maka Allah akan memberikan satu balasan yang sangat baik kepada mereka. Di antaranya di dalam Quran surah Al-An'am, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang memberikan satu kebaikan, maka Allah balas dengan 10 kebaikan. Di Quran surah Al-Baqarah Allah menegaskan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, menyedekahkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang akan melahirkan 7 tangkai. Satu tangkai itu 100 biji. Maka 100 dikali 7, 700 biji. Satu diberikan akan melahirkan 700. Akan mendapatkan 700 balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa inna shadaqah la tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah. Wa tadfa'u ala maitatis su', bahkan juga dapat menolak kematian su'ul khatimah. Dalam riwayat yang lain, redaksi yang lain, as-shadaqah tadfa'ul bala, sedekah itu dapat menolak bala. Dalam hadis yang lain juga, as-shadaqah tudfi'ul khati'ah, sedekah itu dapat menghapus dosa-dosa. Kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air itu dapat menyirami api. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya amal ibadah sedekah ini memang luar biasa balasannya. Manakala kita ingin dipermudah oleh Allah, maka coba ditambah selain amal ibadah salat, puasa dengan sedekah. Manakala kita ingin sembuh dari penyakit, maka coba ditambah dengan amal ibadah sedekah. Bahkan di Quran surah At-Tolak, itu surah 65 yang sering kami sampaikan. Surah 65 judul surahnya surah At-Tolak, surah perceraian. Tapi isinya memberikan solusi, jawaban dari orang yang merasa
tercerai-berai dari segala masalahnya, baik masalah rumah tangganya, masalah usahanya, sahabatnya, di kantornya, ada tercerai-berai urusannya, maka di situ Allah memberikan solusi. Di antaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dekati Allah, takwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi. Wa yaj'al lahu makhraja, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak sangka-sangka. Terus sampai ayat berikutnya, di ayat yang ke-7 itu yang unik, luar biasa. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataqullah. Berikanlah infak dengan rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, dan barang siapa qudira 'alaihi rizqi, disempitkan rezekinya, sakitkah badannya, ya, atau mungkin hartanya, atau mungkin anaknya, ya, atau mungkin keluarganya, apapun dalam bentuk urusan yang merasa sempit, falyunfiq mimma atahullah, maka hendaklah dia berinfak, bersedekah, karena Allah telah memberikan rezeki kepadanya. Di akhir ayat ini kata Allah, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Niscaya usrin, kesusahan, kesulitan yang dihadapinya akan diganti oleh Allah dengan yusra, kemudahan. Artinya kesimpulannya bahwasanya orang yang menambah amal ibadah selain sholat, ngaji Quran, puasa, lalu dia baringi dengan sedekah, ini akan memudahkan segala kebutuhannya, urusannya, bahkan akan mengabulkan segala permintaan. Kemudian terkait dengan Ramadan, tentu dalam hadis lain Rasulullah mengatakan afdhalus shadaqah as-shadaqah fi Ramadan. Seutama-utamanya sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Kalau kita rajin bersedekah di bulan biasa, maka lebih rajin lagi lah sedekah di bulan Ramadan. Kalau biasa kita sedekahnya Rp1.000 di bulan biasa, maka tingkatkan sedekah di bulan Ramadan menjadi 10.000. 10.000 di bulan biasa, 100.000 di bulan Ramadan. 100.000 di bulan biasa, 1 juta di bulan Ramadan. Dan itu tidak akan membuat kita miskin hidup dalam kehidupan. Insya Allah kita pasti akan diganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang diinfakkan, yang disedekahkan, pasti Allah ganti. Sekecil apapun. Bahkan banyak sekali ayat ini. Ini memang tidak bisa dibahas hanya satu sesi saja. Mesti butuh waktu yang panjang untuk membahas bab sedekah ini, saking banyak keutamaannya. Oleh karena itu, terakhir kami sampaikan bahwasanya amal ibadah yang bulan biasa kita lakukan, ketika kita lakukan di bulan Ramadan, melipat gandakan 10 kebaikan. Katakan bulan biasa kita sedekah dibalas Allah 10, tapi di bulan Ramadan ini bisa dikali lipat 10 kali lipat kemudian. Atau kita bulan biasa sedekah 700 kali lipat, maka di bulan Ramadan menjadi 10 kali lipat lagi 7.000 kebaikan, insya Allah. Masya Allah, itu keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan. Seperti apa amalan atau sedekah terbaik di bulan suci Ramadan itu? Simak terus Mutiara Hati, tetap di sini. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda, kembali lagi di program Mutiara Hati. Tadi kita sudah bahas bagaimana keutamaan sedekah, terutama di bulan suci Ramadan. Nah, kali ini sedekah yang terbaik itu di bulan suci Ramadan seperti apa sih? Nah, mari kita akan tanya sama Ustadz, seperti apa Ustadz sedekah yang terbaik di bulan suci Ramadan ini, Ustadz? Alhamdulillah, para pemirsa Mujahidin TV, Kompas TV, serta radio Mujahidin, radio dakwah Anda dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau ditanya sedekah apa yang terbaik di bulan Ramadan, tadi hadis kita sampaikan sebaik-baiknya sedekah yaitu sedekah di bulan Ramadan. Artinya lebih meningkatkan sedekah di bulan Ramadan karena pahalanya dilipat gandakan. Lalu kalau ditanya sedekah seperti apa yang terbaik ya di bulan Ramadan, nah ini juga dijawab spesial, dijawab khusus secara rinci oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi. Siapa yang memberi makanan berbuka orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi,
maka baginya pahala orang yang berpuasa tadi. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi Masya Allah, sedekah yang terbaik di bulan Ramadan diantaranya adalah bahwa kita harus sering memberi makanan buka puasa orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Nah, cuman kan kadang-kadang ada yang bertanya, apakah hanya memberikan makanan? Iya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada orang yang tidak mampu dalam segi finansial ekonominya, tidak mampu memberikan uang? Bisa dialternatifkan yang lain, yaitu dengan tenaganya dia membantu menyiapkan makanan. Nah, itu yang bisa dibawakan oleh kawan-kawan kita gitu kan. Iya. Nah, ada yang nyumbang makanan, tentu ada yang menyiapkan makanannya. Ya, dari mulai jam 5 sore minumannya, kuenya, sampai makanan nasinya itu disiapkan semua, disajikan supaya merata, dapat semua. Kan bukan berebut diambil bebas, tidak. Untuk supaya ini mengalir pahalanya, mendapatkan oleh semua orang, jumlah sedikit dapat dirasakan oleh semua orang banyak. Kemudian kalaupun tenaga pun tidak bisa diberikannya, sekurang-kurang. Misalnya ada orang ustaz, saya maunya duduk di masjid aja, menerima makanan yang sudah disajikan gitu. Dia nggak nyumbang makanan, dia tidak nyumbang tenaga untuk menyiapkan makanan, dia hanya mau duduk saja, menerima makanan yang disajikan. Bagaimana cara mendapatkan pahalanya? Bisa juga ya dengan cara ketika makanan itu disajikan untuk dia berikan kepada saudara sebelahnya. Ini makanan saya berikan kepada kamu. Ini jatah saya kasih. Dan makanan kamu, ya, makanan sebelah kawannya juga diberikan kepada dia. Sehingga bertukar makanan. Ya kan sudah menjadi hak dia. Dia berikan makanan kepada sebelahnya. Maka dia dapat pahala kawan sebelahnya, dan kawan sebelahnya juga mendapatkan pahala ya dari temannya tadi yang memberikan makanan. Nah, begitulah. Jadi anak-anak santri kami sering sampaikan. Manakala santri ini lagi menyiapkan makanan jam 5, jam setengah 6 sore, tahu-tahu ada orang yang memberikan makanan berbuka puasa, maka mereka dapat pahala kami. Karena mereka juga ikut memberikan makanan kepada kami untuk buka puasa. Maka saya bilang, santri tolong kalian juga berikan makanan kepada orang yang memberi makanan tadi, supaya kita dapat pahala dia juga, karena dia juga sedang melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah, Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Dari mulai memberikan makanan, menyajikan makanan, atau bertukar makanan. Ini hanya teknis saja. Kalau masih tidak mau juga, keterlaluan. Ya, sudah dipermudah itu semua. Bahkan dalam hadis yang lain, keutamaan sedekah yang terbaik di bulan Ramadan ini, ya, untuk orang yang memberi makanan berbuka puasa, kata Rasulullah SAW, inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar. Tura zuhurwa min butuniha. Kamar itu dapat dilihat bagian luarnya dari bagian dalam. Wa butunuha min zuhuriha. Dan bagian dalam itu dapat dilihat dari bagian luar. Nah, lalu sahabat Nabi bertanya, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa itu? Kamar-kamar yang indah seperti itu dalam surga. Qala, Nabi jawab, satu, liman athabal kalam, bagi orang yang berkata benar. Yang kedua, wa at'ama tu'am, bagi orang yang menyiapkan makanan. Yang ketiga, wa adama shiyam, dan selalu senantiasa berpuasa. Yang keempat, wa shallu bil laili wan nasu niyam, dan salat di waktu malam saat manusia yang lain sedang tertidur malam. Jadi artinya orang yang senantiasa berpuasa dan menyiapkan makanan orang yang berbuka puasa, maka mereka akan disiapkan oleh Allah kelak di yaumil qiyamah kamar-kamar yang sangat indah di dalam surga. Jadi surga itu memang besar, luas, seluas langit dan bumi ini, kata Allah dalam Quran surah Ali Imran. Tapi ada kamar-kamar yang Allah sediakan. Ya, seperti hotel lah begitu ya, kamar-kamar khusus. Jadi tidak semua orang yang dalam surga itu punya kamar, enggak semua orang yang masuk surga itu bisa masuk kamar itu, enggak bisa. Ada orang-orang khusus. Di antaranya adalah orang yang berpuasa dan senantiasa menyajikan makanan orang yang berbuka puasa. Masya Allah. Masya Allah. Itu dia 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda, pemirsa Kompas TV dan M2 TV dimanapun berada. Begitu banyak keutamaan dan amal yang terbaik yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Atau kalau tidak mampu, kata Ustaz tadi, setidaknya menyiapkan, Ustaz ya. Kalaupun tidak mampu tadi, bertukar dengan
saudara yang ada di sebelahnya, saling bertukar makanan. Nah, itu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam bersedekah. Nah, kemudian bagaimana kita merutinkan, mengistiqomahkan kebiasaan sedekah ini akan kita bahas setelah yang satu ini. Tetap di Mutiara Hati, pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda di mana saja berada. Kembali lagi di program Mutiara Hati. Kita membahas bagaimana keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan. Tadi sudah kita bahas keutamaannya dan amalan ataupun amal yang terbaik, sedekah terbaik yang bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Nah, kali ini kita ingin membahas, Ustadz, bagaimana kemudian mengistiqomahkan, Ustadz, merutinkan kebiasaan-kebiasaan bersedekah ini. Tidak hanya semangat di bulan suci Ramadan saja gitu, tapi terus-menerus dilakukan agar ini menjadi kebiasaan. Baik, alhamdulillah para pemirsa dimanapun Anda berada. Memang ada pepatah mengatakan Allah bisa karena terbiasa. Kalau sudah dibiasakan, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan yang rutinitas dalam kegiatan sehari-hari. Kalau orang sudah terbiasa sedekah, maka tidak ada keberatan untuk dikeluarkan dari harta yang telah didapatkan. Cuman bagi orang yang belum terbiasa, memang ini yang berat. Makanya melakukan sesuatu itu memang harus didahulukan saja. Walaupun kadang-kadang di hati ini ada rasa unsur tidak rela atau masih terpaksa, lakukan saja dahulu. Ya, nanti lama-lama Allah akan mengajarkan bagaimana kita bisa ikhlas ketika mengeluarkan harta, karena hakikatnya harta yang kita punya itu bukan kita punya pribadi, tapi Allah yang memberi. Kemudian manakala kita berbagi, maka Allah akan ganti yang lebih baik lagi, insya Allah. Yang kedua, harus kita pahami supaya sedekah ini menjadi rutinitas, beberapa dalil, baik ayat Quran maupun hadis. Salah satunya, yang paling dahsyat itu di Quran surah Al-Munafiqun. Sering kami sampaikan di beberapa ceramah para pemirsa. Silakan Anda cek di surah 63 itu surah Al-Munafiqun, orang-orang munafik. Di ayat yang ke-10, karena dia hanya jumlahnya 11 ayat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah, bersedekahlah dengan rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian menjemputmu. Kenapa? Karena kalau sudah mati menimpamu atau kamu sudah meninggalkan dunia ini, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai kata bisa, tunda saja kematian saya ini. Atau dia pengen lagi hidup di dunia. Mau ngapain? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku pengen sedekah supaya aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi satu, ulama mengatakan bahwa kenapa orang yang mati itu mau hidup lagi, mau sedekah. Bukan sholat, bukan mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau baca Quran, bukan mau haji, tapi mau sedekah. Kenapa? Ternyata sedekah itu menjadi amal jariah yang tidak akan pernah putus, walaupun dia sudah meninggal dunia, itu pahalanya tetap didapatkan. Masya Allah. Nah, makanya kalau kita paham ayat ini, ya tentu kita merasa, ya Allah, ternyata sedekah itu penting. Itulah yang akan menjadi teman setia kita saat nanti kita masuk dalam kuburan, yang mana teman, sahabat, orang tua, pasangan, anak tidak akan bisa menemani kita untuk menghadap Allah. Amal sedekah yang akan menjadi cahaya dalam kuburan kita. Amal sedekah yang akan menjadi wasilah kuburan kita jadi lapang. Amal sedekah yang akan menjadi amal teman kita agar kita selamat dari azab kubur. Nah, ini penting. Kemudian yang kedua, coba sering-sering melihat orang yang tertimpa musibah. Yang ketiga, coba lihat orang-orang yang sering tertimpa musibah. Kadang-kadang orang ini tidak mau sedekah kepada orang lain karena dia belum merasakan musibah. Jadi kadang-kadang saya ada ajak kawan di grup misalnya gitu ya. Ayo, ini ada yang meninggal sahabat kita atau suaminya atau istri sahabat kita, alumni kita ini ada suaminya yang istrinya yang meninggal dunia. Ayo kita penggalangan dana. Nah, kadang-kadang ada yang langsung cepat respon, ada yang agak lambat. Tapi begitu kegiatan misalnya mohon maaf futsal atau ngopi bareng, itu cepat itu keluaran semua di grup itu. Ada apa gitu?
Saya tanya sama kawan ini, kok kenapa kawan-kawan ini susah benar diajak pengajian? Mungkin katanya salah satunya karena mereka belum merasa tertimpa musibah. Kalau sudah merasa tertimpa musibah, baru mereka merasakan kepedulian kawan itu sangat mengobati, atau ucapan bela sungkawa lah. Jadi ucapan bela sungkawa itu jangan hanya saya berbela sungkawa, ya semoga ini tidak cukup sebenarnya. Datang, berikan sedikit apa yang bisa kita punya, paling tidak mengurangi. Dan bukankah Rasulullah yang mengajarkan kalau ada orang yang meninggal dunia, kita yang masih hidup ini ya memberikan santunan kepada mereka, paling tidak mengurangi rasa sedih mereka yang barusan tertimpa musibah. Nah, jadi coba lihat orang yang meninggal dunia di kuburan, antarkan jenazahnya. Mulai kita mikir di situ. Ternyata memang betul semua nggak ada yang menemani kecuali amal ibadahnya. Termasuklah di antaranya sedekah. Atau pergi ke rumah sakit di ruangan-ruangan yang memang parah pasiennya. Di situ kita akan bisa menyejukkan hati kita. Artinya bisa membuat hati kita ini mengetuk pintu hati kita agar kita mau berbagi kepada orang itu. Ternyata suatu saat nanti kita bisa aja seperti mereka yang sakit, terbaring, nggak bisa apa-apa. Ya, ketika orang kawan datang, sahabat datang, keluarga datang membawa sodako dalam bentuk uang kah, makanan kah, minuman, itu sangat berarti karena itu suatu bentuk kepedulian dan bisa sedikit mengobati rasa yang kita rasakan dalam hati. Oke, jadi itu dia pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Begitu banyak keutamaan sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kemudian bagaimana amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah sedekah, ya. Dan kemudian bagaimana tadi mengistiqomahkan ya, bersedekah tidak hanya di bulan Ramadan tapi secara terus-menerus. Memang bahwa harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita sedekahkan, Ustaz, ya. Bukan harta yang kita tumpuk yang menjadi warisan dan hanya menjadi rebutan bagi ahli warisnya saja, seperti itu. Maka tadi disampaikan bahwa ketika orang yang meninggal dia pengen kembali ke dunia ini bukan untuk beribadah dalam arti sholat, puasa tadi ya, tetapi untuk bersedekah. Nah, itu semoga kita bisa mengamalkan amalan yang terbaik ini, yaitu amalan sedekah. Tetap di program Mutiara Hati di episode-episode berikutnya. Pendengar setia 158 Mujahidin FM, radio dakwah Anda, dan pemirsa Kompas TV dan M2 TV. Kompas TV, independen, terpercaya.